الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang menuntut kita untuk mensyukurinya dengan senantiasa meningkatkan takwa kepadanya. Sekaligus dengan sebab itulah kita nanti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada henti-hentinya khatib mengingatkan akan pentingnya takwa, karena takwa merupakan perbekalan yang terbaik yang kita kumpulkan semasa hidup di alam semesta ini. Khatib
akan mengajak para jamaah mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatihi, agar kita tadabburi ayat-ayatnya, karena Al-Quran adalah firman Allah yang akan mengarahkan perbaikan hablum minallah dan hablum minan nas kita. Ayat yang ingin kita tadabburi adalah satu ayat di surah Al-Maidah ayat 119. Allah berfirman, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina bisidqihim, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah saatnya, atau hari ini adalah orang-orang yang jujur akan memperoleh manfaat, akan mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan di muka bumi ini. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ucapkan kelak saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab dan diadili. Ternyata hanya orang-orang jujurlah yang akan mendapatkan manfaat yaumul akhirah, hari akhirat kelak. Kenapa hanya orang jujur saja yang mendapatkan manfaat? Karena mereka lah adalah orang-orang yang sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan amalannya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur itu ada 3 macam. Yang pertama, jujur dalam berucap, yaitu tidak mengucapkan sesuatu kecuali sesuai dengan fakta, tidak memposting kecuali sudah dia tahu akan kebenaran hal tersebut, tidak dia tambah dan tidak pula dia kurangi. Ketika dia ingin men-share sebuah berita atau berkomentar, dia tahu kebenaran berita tersebut sebelum dia share kemana-mana. Untuk dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebenaran atau berucap dengan kejujuran. Maka orang yang seperti ini nanti dia tidak akan tidak akan berbohong, meskipun itu bercanda atau membuat teman duduknya tertawa atau membuat kebohongan yang menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Maka ini tidak dibenarkan. Karena ini adalah kebohongan yang Allah Subhanahu wa taala benci hal tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah memegang lisannya sambil berkata, "Waihak, celakalah engkau wahai lisan. Kul khairan tadnam." Ucapkanlah kebaikan, ucapkanlah kebenaran, maka engkau akan beruntung. Auskut ansu'in, atau engkau diam dari menceritakan keburukan, fataslam, lalu engkau akan selamat wahai lisan. Wa illa, kalau tidak, engkau tidak mengucapkan hal yang baik, engkau berbicara hal-hal yang buruk, maka fa'lam annaka satandam, ketahuilah suatu saat nanti engkau wahai lisan akan menyesal. Maka perhatikanlah apa yang keluar dari lisan kita, karena ini nanti akan berdampak pula keburukan dan kebaikan kepada anggota tubuh kita yang lain. Jika lisan kita lurus, maka akan berdampak baik pada anggota tubuh yang lain. Jika lisan kita tidak terkontrol ucapannya, bicaranya, maka hati-hati, akan berdampak pula pada anggota tubuh kita yang lain. Ini cara jujur yang pertama, yaitu jujur dengan lisan atau jujur dalam ucapan kita. Kemudian yang kedua, jujur saat kita beramal. Jujur saat kita beramal. Ketika kita beramal dalam hal ukhrawiyah kita, untuk ukhrawiyah kita yaitu ibadah, maka haruslah kita juga jujur dalam beribadah. Dengan cara apa? Kita senantiasa membarengi ibadah tersebut dengan ikhlas lillah, atau mencocoki pula dengan sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Karena keduanya adalah konsekuensi dari syahadat kita.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Karena begitu banyak kaum muslimin tidak jujur saat beramal. Ketika dia bersedekah, ada tujuan yang dia inginkan, agar dilihat, agar dipuji, atau ada keuntungan dunia yang ingin dia kejar. Atau di saat dia melaksanakan sholat mungkin tidak jujur dalam sholatnya, ada tujuan-tujuan yang lain. Begitu banyak kaum muslimin juga ikhlas dalam beribadah, tapi tidak mencocoki tuntunan Rasulullah SAW. Membuat acara-acara, perayaan-perayaan yang itu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sementara bukti dari pengakuan kita cinta kepada Allah hanyalah ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kepada manusia, wahai Rasulullah, jika mereka mengaku cinta kepada Allah, buktikanlah pengakuan itu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Maka jika kita ingin jujur dalam beribadah, maka barengilah ibadah kita dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam beramal dalam urusan dunia, kita juga harus membarenginya dengan kejujuran. Saat kita sebagai seorang karyawan, maka hendaklah kita jujur dalam bekerja. Tidak korupsi waktu, tidak korupsi dana perusahaan. Saat kita diberikan amanah mengemban pemangku jabatan, baik apakah itu sebagai anggota dewan atau wali kota atau presiden, maka sepantasnya lah setiap pejabat jujur dalam menjalankan amanah-amanah yang dijalankan kepadanya. Karena sebelum dia diangkat menjadi seorang pejabat, dia telah diambil sumpahnya untuk senantiasa jujur, amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seorang pedagang di pasar, maka hendaklah dia jujur dalam perdagangannya. Agar apa? Agar apa yang dia hasilkan itu bermanfaat untuknya, menjadi berkah dan disenangi oleh pembeli. Kemudian yang ketiga adalah jujur dalam keadaan. Betapa banyak kaum muslimin yang mengaku sebagai seorang muslim karena kita lihat di KTP-nya dia beragamakan Islam, tapi ketika adzan berkumandang, dia tidak sedikit pun peduli dengan seruan adzan tersebut. Tidak sholat, tidak datang ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Dia asik dengan kesibukan duniawinya. Maka orang yang seperti ini tidak jujur dengan keadaan dia sebagai seorang muslim. Muslim itu harus mengerjakan sholat, karena ini adalah tiang agama ia. Tak kala seseorang menampakkan dengan pakaian kesolehan, dia memakai peci, kemudian memakai surban atau berpakaian-pakaian yang syar'i di saat khalayak ramai, maka dia harus jujur dengan kondisi dan keadaan tersebut. Saat dia sendirian, maka dia pun harus malu kalau sekiranya berbuat maksiat di saat dia sendirian. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa butuhnya kita saat ini kepada pribadi-pribadi yang jujur. Apakah itu pemimpin yang memangku kekuasaan, ataukah rakyat jelata, ataukah karyawan atau pedagang? Karena dengan inilah yang mendatangkan keberkahan, kesejahteraan negeri kita. Kalau rakyatnya, pemimpinnya, pedagang-pedagangnya semuanya jujur dalam menjalankan aktivitasnya. Karena orang-orang yang jujur itu akan mendapatkan ketenangan hidup. Dia tidak ada kegelisahan sedikit pun. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pedagang, ataukah sebagai apapun profesi dia, kalau dia barengi dengan kejujuran, maka hidupnya akan tenang. Benarlah Rasulullah SAW saat mengucapkan, "Inna sidqa tuma'ninnatun." Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Wa innal kadhiba raibatun. Dan kebohongan itu adalah kegelisahan yang membuat kita tidak tenang. Lihat mereka
yang berbohong dalam tugas, berbohong dalam keuangan dan yang lainnya, hidupnya tidak akan tenang. Kemudian orang yang jujur itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Karyawan yang jujur pasti akan disenangi oleh bos atau pemilik perusahaan. Pedagang yang jujur pasti akan disenangi oleh pembeli. Pejabat yang jujur pasti dicintai oleh rakyatnya. Kebaikan-kebaikan yang banyak akan dia peroleh, dan kebaikan itu akan langgeng berkah dengan sebab kejujuran yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, orang yang jujur itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan di awal, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang jujur itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal di dalamnya, menikmati buah hasil dari kejujurannya selama di dunia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa bukti keimanan Anda saat Anda jujur. Bukti ketakwaan Anda saat Anda jujur. Baik jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keadaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di ayat ini untuk senantiasa membarengi kehidupan kita dengan kejujuran. Berusaha berkata jujur meskipun itu berat. Berusaha beramal jujur meskipun ada konsekuensi yang kita dapati. Tapi kejujuran itu pasti akan membuahkan kebaikan yang banyak. Rasulullah menyampaikan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran yang Anda lakukan itu akan membuahkan kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu akan membuahkan balasan kelak surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, berusahalah untuk senantiasa berucap dengan jujur, beramal dengan jujur, dan keadaan Anda pun harus menampakkan keadaan yang jujur. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus